Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafil Arfa dengan NIM 121208017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji terbatas dengan judul pengaruh variasi suhu saponifikasi terhadap kualitas sabun padat berbahan limbah W tahu dengan penambahan minyak zaitun. Nah, adapun tujuannya yaitu menganalisis pengaruh variasi suhu saponifikasi terhadap kualitas sabun padat limbah W tahu dengan penambahan minyak zaitun. Kemudian menganalisis optimasi limbah W tahu dan minyak zaitun pada pembuatan sabun padat. Adapun alat bahannya itu yang pertama alatnya ada gelas ukur 25 ml 1 buah, ada batang pengaduk 1 buah, ada hot plate 1 buah, ada magnetic stirrer 1 buah, dan neraca analitik 1 buah. Kemudian ada gelas kimia 250 ml 1 buah, ada indikator universal 1 buah, termometer 1 buah, statif dan klem 1 buah, gelas ukur 100 ml 2 buah, botol semprot 1 buah, pH meter 1 buah, corong kaca 1 buah, labu ukur 1 buah, cetakan secukupnya, dan spatula 1 buah. Kemudian ada bahannya, yang pertama itu ada Aquades 250 ml, ada VCO 30 ml, ada larutan NaOH 30% 50 ml, ada asam stearat 15 gram, gliserin 20 ml, limbah W tahu 20 ml, dan minyak zaitun 1 ml. Nah, kemudian ada prosedurnya. Pertama, siapkan alat bahan yang akan digunakan. Masukkan 30 ml VCO ke dalam gelas kimia dan pasangkan termometer. Kemudian, panaskan virgin coconut oil hingga NaOH 30% 25 ml dan asam stearat 15 gram. Kemudian, aduk menggunakan magnetic stirrer di atas hot plate. Kemudian, tambahkan etanol 96% 50 ml, limbah W tahu 20 ml, minyak zaitun 1 ml, dan gliserin 20 ml. Kemudian aduk hingga menggumpal, suhu dijaga pada 40 derajat Celcius. Lalu cetak di cetakan sabun dan diamkan sampai sabun mengeras. Ulangi percobaan dengan suhu reaksi saponifikasi 85 derajat Celcius. Kemudian uji organoleptik, uji ketinggian sabun, dan uji pH terhadap sabun yang telah dibuat. Lalu di sini ada data pengamatannya. Ini pada suhu saponifikasi 70 derajat Celcius. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Memasukkan 30 ml VCO ke dalam gelas kimia. VCO ini cairan tak berwarna berbau khas kelapa. Kemudian, memanaskan virgin coconut oil hingga suhu 70 derajat Celcius. Cairan tetap tidak berwarna. Kemudian, menambahkan larutan NaOH 30%, 25 ml, dan asam stearat 15 gram, dan mengaduknya dengan magnetic stirrer pada hot plate. Larutan NaOH 30% ini tidak berwarna saat ditambahkan larutan NaOH menjadi menggumpal dan ada busa. Kemudian asam stearat padatan serbuk putih 15 gram, asam stearat larut. Kemudian ditambahkan etanol 96% itu 50 ml, itu gliserin 20 ml, limbah W tahu 20 ml, dan minyak zaitun 1 ml. Dan mengaduknya hingga menggumpal, suhu dijaga pada 40 derajat Celcius. Etanol ini larutan tak berwarna. Saat ditambahkan etanol, larutan menjadi larut. Gliserin larutan kental, tak berwarna. Kemudian limbah W tahu ini larutan berwarna keruh kuning, sedikit berbau. Kemudian minyak zaitun ini larutan tak berwarna. Larutan larut sempurna. Larutan tak berwarna. Nah, ini kemudian mendinginkan dan cetak pada suhu ruang selama 24 jam. Kurang lebih, sabun berwarna putih, tekstur keras padat, dan menghasilkan busa yang melimpah dan stabil. Menguji pH sabun padat, pH-nya sekitar 9. Kemudian pada suhu saponifikasi 85 derajat itu sama, perlakuannya itu sama. Namun pada suhunya itu dinaikkan, suhu saponifikasinya itu dinaikkan sampai 85 derajat Celcius. Nah, saat didinginkan dan dicetak sabunnya pada suhu ruang, itu sabunnya menghasilkan sabun berwarna putih, teksturnya itu sabunnya kasar dan tidak merata. Terus menghasilkan busanya cenderung berkurang dan tidak stabil. Kemudian pH-nya
sekitar 9 bersifat basa. Kemudian pembahasan, hasil dan pembahasan. Sabun padat adalah produk pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara lemak atau minyak dengan larutan alkali biasanya itu NaOH. Reaksi ini menghasilkan garam asam lemak atau sabun dan gliserol. Kemudian suhu dapat mempengaruhi laju dan hasil dari reaksi saponifikasi. Suhu saponifikasi harus diatur untuk memastikan reaksi berjalan efektif tanpa merusak komponen bahan. Nah, limbah tahu ini merupakan produk samping pengolahan tahu yang dapat digunakan dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Limbah tahu ini berpotensi untuk menghasilkan sabun karena limbah tahu ini mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan asam amino, juga isoflavon yang berkontribusi pada pembuatan sabun padat. Di mana protein larut seperti albumin ini berfungsi sebagai pelembab alami dan sementara karbohidrat membantu memberikan tekstur yang halus. Kemudian minyak zaitun juga digunakan dalam pembuatan sabun padat karena sifatnya melembabkan dan lembut di kulit. Nah, pada percobaan pembuatan sabun padat ini menggunakan bahan utama yaitu VCO dan limbah tahu. Nah, percobaan sabun padat ini prosedur pertamanya itu dimulai dengan menyiapkan alat bahan, kemudian membuat larutan NaOH 30%. Nah, yang kemudian VCO-nya itu dipanaskan sampai 70 derajat Celcius, setelahnya memasukkan asam stearat 15 gram dan NaOH 30% 25 mili dan diaduk oleh magnetic stirrer. Nah, dilakukannya itu percobaan pertama itu 70 derajat Celcius suhu saponifikasinya, kemudian percobaan kedua itu 85 derajat Celcius. Dan terbentuklah reaksi saponifikasi yaitu reaksi kimia antara minyak dan basa yang terbentuk sabun berwarna putih menggumpal. Kemudian dimasukkan etanol yang berupa cairan tak berwarna ini, yang fungsinya itu untuk melarutkan sabun sehingga larutan kembali tidak berwarna. Kemudian ditambahkan limbah tahu yang sedikit berbau ini yang sebagai bahan dasar. Sabun padat ini tuh untuk pelembab alami, menyeimbangkan pH dan cairan, dan untuk terbentuknya busa pada sabun. Kemudian ditambahkan minyak zaitun yang berfungsi untuk menghasilkan sabun dengan tekstur yang halus dan emolian yang baik. Kemudian ditambahkan gliserin, yaitu fungsinya untuk pelembab pada larutan. Kemudian diaduk hingga rata dan terbentuk gumpalan sedikit pada suhu rentang 40 derajat Celcius. Kemudian sabun dicetak dan ditunggu sampai mengeras. Nah, hasil sabun padat pada suhu saponifikasi 70 derajat Celcius ini berwarna putih, teksturnya keras, padat, dan seragam karena reaksi saponifikasi berjalan optimal tanpa degradasi bahan. Sabun ini dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rapuh. Kemudian hasil sabun padat pada suhu saponifikasi 85 derajat Celcius ini berwarna putih, tekstur sabun kasar dan tidak merata. Suhu tinggi dapat menyebabkan lemak atau minyak terdekomposisi menghasilkan sabun yang lebih rapuh. Sabun padat yang pada suhu saponifikasi 70 derajat Celcius menghasilkan busa yang melimpah dan stabil karena struktur molekul sabun yang terbentuk sempurna, sedangkan sabun padat dengan suhu saponifikasi 50 derajat menghasilkan busa cenderung berkurang dan tidak stabil karena komponen minyak atau lemak dapat merusak pada suhu tinggi, mengurangi kemampuan sabun untuk membentuk busa. Kedua sabun pH sama-sama sekitar 9. Nah, suhu dapat mempengaruhi laju dan hasil reaksi saponifikasi. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi akan berlangsung lebih cepat, namun jika suhu terlalu tinggi dapat terjadi degradasi bahan atau hasil sabun yang kurang optimal, sehingga bahan tidak tercampur sempurna dan dapat menghasilkan sabun kurang baik secara organoleptik maupun fungsional. Nah, variasi suhu saponifikasi yang tepat dalam pembuatan sabun padat sangat penting untuk mengatur kualitas sabun termasuk tingkat kekerasannya, jumlah busa, dan sifat pembersihannya. Jadi suhu saponifikasi diatur 40-70 derajat Celcius untuk memastikan reaksi berjalan efektif tanpa merusak komponen bahan.
Kemudian kesimpulan, yang pertama itu variasi suhu saponifikasi dapat mempengaruhi laju dan hasil dari reaksi saponifikasi. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi akan berlangsung lebih cepat, namun jika suhu terlalu tinggi dapat terjadi degradasi bahan atau hasil sabun yang kurang optimal, sehingga bahan tidak tercampur sempurna dan dapat menghasilkan sabun kurang baik secara organoleptik maupun fungsional. Suhu yang tepat dalam pembuatan sabun padat sangat penting untuk mengatur kualitas sabun. Kemudian, optimasi penggunaan wet tahu dan minyak zaitun dalam pembuatan sabun padat dapat meningkatkan kualitas sabun. Wet tahu dengan kandungan protein dan mineralnya dapat digunakan menggantikan sebagian air dalam saponifikasi untuk memberikan kelembapan dan keseimbangan pH. Minyak zaitun kaya akan asam oleat membantu menghasilkan sabun lembut pelembab kulit. Kombinasi keduanya dengan pengaturan suhu saponifikasi yang tepat menghasilkan sabun dengan busa yang stabil dan kualitas yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.